Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Satu, ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita sudah membahas paham-paham besar di dunia. Nah, ini kita akan membahas mengenai Perang Dunia Satu. Perang di mana melibatkan hampir seluruh negara-negara besar di dunia. Dan ini yang pertama kali, makanya dikatakan Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia I ini berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Oke, Perang Dunia yang pertama berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Ini menandai konflik besar pertama yang berskala internasional, gitu ya. Dan ini menimbulkan trauma perang yang sangat berdampak pada sikap dan juga aksi para pemimpin serta juga masyarakat. Di mana nanti ada sebuah peristiwa yang sangat terkenang sampai sekarang, namanya adalah peristiwa Holocaust. Ini adalah peristiwa yang berada di Eropa sana ya. Nah, kira-kira peristiwa Holocaust itu apa sih? Silakan dituliskan di lembar kerja ya, dan kemudian nanti dikumpulkan di Teams. Nah, dari hal ini nanti ternyata akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang berikutnya yang lebih besar lagi ya. Karena ini adalah namanya Perang Dunia Pertama, nanti akan menyebabkan Perang Dunia yang kedua dan juga adanya genosida. Nah, genosida itu apa sih? Silahkan ditulis lagi jawabannya dan nanti dikumpulkan di Teams. Pecahnya Perang Dunia yang pertama ini ternyata diakibatkan dari adanya pembunuhan Archduke itu istilahnya kebangsawanan gitu ya. Bangsawan Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota dari Austro-Hongaria dan istrinya yaitu Archduchess Sophie di Sarajevo pada tahun 1914 28 Juni. Dan ini menjadi awal mula permusuhan gitu ya, dan nanti berlanjut di beberapa front selama 4 tahun berikutnya. Front itu maksudnya adalah tempat berlangsungnya perang. Jadi nanti berlangsungnya Perang Dunia Pertama itu nanti dibagi menjadi 3 front atau 3 tempat kayak gitu ya, atau menjadi 3 tahap yang berada di tempat yang berbeda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Perang Dunia Pertama itu hanya berlangsung selama 4 tahun. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, 4 tahun itu mempunyai dampak yang sangat-sangat besar bagi perubahan dunia. Pada Perang Dunia yang pertama, seperti yang dari saya sampaikan bahwa Perang Dunia yang pertama ini merupakan perang dunia yang diikuti oleh negara-negara besar di Eropa dan nanti dampaknya hampir ke seluruh dunia, di mana mereka itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada blok Entente atau blok orang-orang sekutu dan juga blok sentral gitu ya. Nah, di sini dari blok Entente sendiri atau blok sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, Serbia, Rusia, terus kemudian nanti bergabung Italia, Yunani, Portugis, Rumania dan juga Amerika Serikat. Dan nanti ini negara terakhir yang mengikuti blok sekutu atau blok Entente itu adalah Amerika Serikat. Gitu ya. Di blok sentral ada Jerman dan Austria-Hongaria, terus kemudian bergabung Turki dan juga Bulgaria. Nah, Turki inilah yang kemarin kita bahas ya, di mana setelah Turki ini nanti mengalami kekalahan di Perang Dunia Pertama, Turki dipegang oleh Mustafa Kemal Pasha dan kemudian Mustafa Kemal Pasha berusaha untuk melakukan revolusi besar-besaran gitu. Oke, kita lanjut ke sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama. Di antaranya yang pertama adalah adanya perkembangan teknologi persenjataan yang mengakibatkan persaingan senjata antar negara-negara di Eropa. Jadi karena istilahnya ini berawal dari adanya revolusi industri tentunya, gitu kan ya. Yang tadinya dipekerjakan manusia kemudian semua dikerjakan oleh mesin. Dan kemudian ini berkembang lagi hingga akhirnya mereka memproduksi yang namanya senjata. Senjata ini kemudian berkembang lagi teknologinya hingga akhirnya mereka saling bersaing satu sama lain. Jadi teknologi persenjataan ini
mengakibatkan adanya persaingan antar negara-negara di Eropa untuk menunjukkan siapa sih yang paling kuat seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa senjata mereka itu adalah senjata yang paling hebat, itu makanya mereka melakukan yang namanya penyerangan terhadap negara lain gitu. Yang kedua, adanya politik aliansi untuk membentuk jaringan politik dan militer di Eropa. Politik aliansi lebih gampangnya itu adalah politik mencari kawan. Jadi intinya kalau seandainya kalian ada yang bermusuhan nih, terus kalian berusaha untuk mempengaruhi teman-teman yang lain. Itu orang seperti ini gitu. Tujuannya apa? Biar orang yang kamu sedang di speak ini itu mau berteman sama kamu dan ikut membenci yang kamu benci juga. Itu namanya politik aliansi. Jadi intinya adalah politik aliansi mencari kawan untuk menyerang lawan kayak gitu. Terus yang ketiga, munculnya paham ultranasionalisme atau cinta kebangsaan yang berlebihan. Nah, paham ultranasionalisme ini atau istilahnya adalah nasionalisme yang berlebih-lebihan ini menganggap bahwa negaranya itu adalah negara yang paling hebat, yang paling pantas untuk dihormati oleh negara lain. Makanya negara lain harus tunduk gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menyerang kayak gitu. Jadi terjadilah Perang Dunia yang pertama. Untuk selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Perang Dunia Pertama ini sebab khususnya adalah mengenai terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand dari kerajaan Austria-Hongaria. Ini juga sama. Jadi sebab khusus yang tadi itu saya taruh di sini lagi, yaitu karena terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh anggota pemuda Serbia Bosnia. Serbia Bosnia itu salah satu apa ya namanya negara di Soviet gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah jalannya Perang Dunia Pertama. Terbagi menjadi beberapa front seperti yang tadi saya sampaikan. Front itu adalah istilahnya tempat, ya, tempat berlangsungnya perang. Nah, di sini dibagi menjadi 5 front atau tempat, di mana front pertama adalah front barat, front timur, front selatan, front Balkan, dan juga front laut, gitu ya. Pertempuran yang pertama adalah pertempuran front barat melibatkan negara Prancis dan Inggris dari Entente atau Sekutu melawan Jerman dari blok sentral, gitu ya. Dimana terjadi pada tahun 1915 sampai 1917. Mereka menggunakan teknologi persenjataan dan strategi perang modern untuk yang pertama kali dalam sejarah manusia, gitu ya. Di situ tercatat pertempuran mematikan itu adalah pertempuran Verdun, pertempuran Somme, Passchendaele, dan di mana di sini Jerman nanti mampu menguasai Prancis dan Belgia. Bisa dikatakan ketika front barat Jerman menang atau blok sentral menang. Selanjutnya adalah pertempuran front timur. Front ini adalah perang antara Rusia melawan Austria-Hongaria. Rusia itu masuk ke blok Sekutu, sedangkan Austria-Hongaria masuk ke blok sentral, ya. Nah, di sini Jerman nanti membantu Austria-Hongaria hingga akhirnya bisa menyudutkan Rusia. Jadi, di sini Jerman berhasil menduduki Polandia dan bisa dikatakan bahwa front timur blok sentral menang. Selanjutnya adalah pertempuran front selatan, di mana front selatan ini melibatkan Italia dari Sekutu melawan Austria-Hongaria dibantu oleh Jerman lagi dari sentral. Perang ini dimenangkan oleh Jerman dan Austria. Bisa dikatakan front 1, 2, 3 dimenangkan oleh blok sentral. Oke, selanjutnya adalah pertempuran di front Balkan. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya ya. Yang ketiga, Balkan itu daerah mana sih? Silahkan ditulis dan dikumpulkan di Teams. Oke, pertempuran front Balkan itu merupakan arena pertempuran Inggris, Yunani, Austria-Hongaria, Turki, Bulgaria, Syria, Mesir, dan juga Jerman. Di sini Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki yang saat itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Wah, ini terkenal nih Mustafa nih. Ya, kemarin kita udah membahasnya ya. Nah, sedangkan yang lain itu mampu bertahan dari serangan. Jadi bisa dikatakan front Balkan pun juga dimenangkan oleh blok sentral karena Turki merupakan anggota dari blok sentral.
Oke, pertempuran yang berikutnya adalah pertempuran front laut, di mana pertempuran front terakhir ya, yang menjadi penentu, yang mana sih yang menang? Nah, di sini merupakan medan perang bagi Jerman dan juga Inggris, di mana di sini Jerman menyebutkan bahwa perang yang dilakukan namanya adalah perang kapal selam tak terbatas. Nah, ini menjadi pertanyaan keempat. Apa sih perang kapal selam tak terbatas? Nah, di sini nanti yang menjadi kesalahan dari Jerman adalah Jerman itu nanti menyerang sebuah kapal yang bernama kapal Lusitania. Ingat-ingat kapal Lusitania, di mana di dalamnya itu ternyata terdapat banyak sekali penumpang yang berasal dari negara Amerika. Dan disinilah yang menyebabkan negara Amerika ikut campur tangan dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini menjadi titik akhir bagi blok sentral, terutama bagi Jerman dan juga kawan-kawan, di mana nanti blok sentral ini akan mengalami kekalahan yang sangat-sangat telak. Akibat apa? Akibat bergabungnya Amerika Serikat ke blok sekutu. Kenapa tadi Amerika Serikat gabung dalam Perang Dunia I di blok sekutu? Ya karena tadi merasa bahwa warga negaranya yang berada di kapal Lusitania itu banyak yang mati akibat diserang oleh Jerman. Nah, akhir dari Perang Dunia Pertama di mana berakhir dengan hasil kemenangan di pihak aliansi sekutu, yaitu tadi karena bergabungnya Amerika Serikat di sekutu, di mana berakhirnya Perang Dunia I ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Versailles, yaitu Jerman dengan sekutu, Perjanjian Sevres, Turki dengan sekutu, dan Perjanjian Trianon, yaitu Austria Hongaria dengan sekutu. Oke, selanjutnya adalah perjanjian-perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I. Ada Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon, dan juga Sevres. Perjanjian Versailles itu antara sekutu dengan Jerman. Ya, kenapa dikatakan Versailles? Karena berlangsung di kota Versailles, Perancis. Isinya adalah pembatasan kekuatan militer Jerman, di mana nanti Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Prancis. Terus yang kedua, Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Yang ketiga, sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman. Yang keempat, Jerman harus membayar ganti rugi perang. Dan yang kelima, pelabuhan Danzig yang merupakan daerah di sekitar Polandia berada di bawah pengawasan LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Ini nanti menjadi dampak yang paling penting dari Perang Dunia Pertama, yaitu lahirnya LBB, ya Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan embrio dari adanya PBB. Gitu ya. Perjanjian berikutnya adalah Saint-Germain, yaitu antara sekutu dengan Austria, berlangsung di daerah Saint-Germain. Isinya Austria kehilangan lebih dari 60% kekuasaannya, pembatasan kekuatan militer Austria, dan pembubaran negara Jerman Austria. Oke, yang selanjutnya adalah perjanjian Neuilly antara sekutu dengan Bulgaria di kota Neuilly, Prancis. Jadi hampir semua perjanjian itu dilaksanakan di negara Prancis. Hasilnya adalah Bulgaria harus membayar biaya kerugian perang kepada sekutu. Pembatasan kekuatan militer Bulgaria sama seperti Jerman. Kerugian perang juga sama seperti Jerman. Yang ketiga, mengakui eksistensi kerajaan Kroasia, Serbia, dan Slovenia. Yang keempat, menyerahkan kawasan pantai Aegia kepada Yunani. Selanjutnya perjanjian Trianon antara sekutu dengan Hongaria. Jadi Austria sendiri, Hongaria sendiri. Austria tadi adalah Saint-Germain, kalau Hongaria adalah Trianon. Berlangsung di kota Versailles, Prancis. Hasilnya adalah Hongaria kehilangan 2/3 wilayah kekuasaannya, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua, kalangan keluarga Habsburg tidak diperbolehkan menjadi Raja Hongaria gitu, karena sudah melakukan pemberontakan sama tadi atau Perang Dunia I sudah melawan ke Perancis. Jadinya keluarga Habsburg tidak diperbolehkan untuk menjadi Raja Hongaria.
Selanjutnya perjanjian Sevres antara sekutu dengan Turki. Ini terjadi di kota Sevres, Prancis. Hasilnya adalah Turki melepaskan daerah kekuasaannya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon. Terus yang kedua, penghapusan hak ekstrateritorial. Nah, ini menjadi pertanyaan yang kelima. Hak ekstrateritorial itu apa sih? Silakan dijawab dan kemudian dimasukkan ke dalam Teams. Terus yang ketiga, sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki Utsmani. Yang keempat, pemberian otonomi yang luas terhadap etnis Kurdi. Mungkin kalian pernah mendengar etnis Kurdi ya. Oke, yang terakhir adalah mengenai dampak Perang Dunia I. Yang pertama, dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun atau 5 tahunan ini membuat banyak kematian warga sipil. Jelas ya, tercatat ada sekitar 8 juta orang meninggal dunia, 21 juta orang mengalami luka-luka, serta banyak juga yang mengalami trauma. Mungkin kalian bisa melihat di TikTok atau mungkin bisa melihat di YouTube ya mengenai korban-korban perang dunia. Itu benar-benar sangat-sangat memilukan karena mereka mengalami trauma yang sangat-sangat berat gitu. Terus yang kedua, di bidang ekonomi, Perang Dunia I membuat negara yang terlibat mengalami kebangkrutan, terutama adalah negara yang terlibat dan juga negara yang menjadi front perang, negara yang ketempatan untuk berperang. Itu menjadi negara yang hancur gitu. Jadi kalau negara-negara lain mungkin yang istilahnya yang ikut perang tapi negaranya tidak dijadikan sebagai wilayah perang, itu mungkin aman-aman saja, mereka hanya kehilangan harta benda. Tetapi kalau negara yang ikut dalam front dalam perang, daerahnya, wilayahnya atau negaranya dijadikan sebagai front perang, ya sudah, hancur semuanya, uangnya habis, semuanya habis, ditambah negaranya juga habis, jadi harus membangun dari awal. Nah, di sini negara yang menang saling berebut kekuasaan dan menuntut ganti rugi. Makanya hampir semua perjanjian itu isinya mengenai pembayaran ganti rugi perang, gitu ya. Akhirnya keadaan ini membuat krisis ekonomi yang dikenal dengan krisis Malais, gitu ya. Jadi setelah Perang Dunia I terjadi yang namanya krisis Malais. Akibat dari apa? Akibat dari Perang Dunia I, di mana negara yang melakukan perang dan negara yang menjadi tempat untuk berperang itu sangat-sangat rusak atau hancur atau kehilangan harta benda mereka, dan ini menjadi penyebab dari krisis Malais. Terus yang ketiga adalah munculnya Liga Bangsa-Bangsa ya, yang menjadi embrio dari PBB gitu. Oke, untuk kesimpulannya adalah bahwa Perang Dunia I itu juga disebut sebagai Perang Parit. Perang Parit maksudnya adalah apa? Jadi perang dengan menggunakan istilahnya media parit sebagai bahan untuk bertahan. Perang bertahan agar tidak dikuasai oleh negara lain. Jadi kalau mungkin kalian melihat trailer film 1917, di situ disebutkan bahwa perang Dunia I itu banyak sekali dibuat parit-parit di sekitar negara-negara yang sedang berperang. Jadi para tentara itu bersembunyi atau bertahan itu di antara parit-parit, di bawah parit. Mereka bertarung dalam jarak dekat bisa, bertarung dalam jarak jauh juga bisa, gitu ya. Jadi perang parit kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena mereka bertahan di dalam parit gitu. Makanya dikatakan sebagai Perang Dunia I itu dikatakan sebagai perang parit karena mereka lebih banyak di paritnya, bukan untuk mencari ikan tetapi untuk bertahan di dalamnya, gitu ya. Nah, Perang Dunia I ini terdiri dari 2 blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral terdiri dari negara-negara beberapa negara yang merasa dirinya itu kuat ya, seperti Jerman, Turki dan kawan-kawan. Terus kemudian yang kedua itu adalah blok sekutu yang terdiri dari banyak sekali negara-negara kuat ya, termasuk nanti diantaranya adalah Amerika, Inggris, Prancis dan Rusia yang waktu itu masih dalam satu kesatuan. Nanti ketika Perang Dunia Kedua, Rusia, Amerika, Prancis, Inggris itu terpecah gitu ya, terpecah aliansinya.
Nah, di sini Perang Dunia I terbagi menjadi 5 front, yaitu ada front barat, timur, selatan, Balkan, dan juga front yang terakhir adalah front laut yang menjadi penentu dari berakhirnya Perang Dunia I, dan penentu yang kalah itu siapa. Dan dalam Perang Dunia I yang kalah itu adalah blok sentral atau bloknya Jerman, Turki, Austria, Hongaria itu kalah gitu ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Silahkan kalian jawab apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 5 pertanyaan, silahkan ditulis atau diketik juga boleh, dan kemudian dimasukkan ke dalam Teams. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.